Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Mawada Warahmah dengan NIM 0902062227. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ujian tengah semester yang saya beri judul penerapan MLTI pada perusahaan Netflix. Di slide ini kita akan melihat overview. Yang pertama ada pengantar MLTI, kemudian yang kedua ada mengapa perusahaan harus menerapkan MLTI, yang ketiga yaitu praktis MLTI, Technical Management Practice, kemudian yang keempat fungsi utama Technical Management Practice, kemudian yang kelima penerapan Technical Management Practice di Netflix. Lalu yang keenam yaitu kesimpulan. Selanjutnya kita masuk pada pengantar MLTI. Di sini ada definisi dari MLTI, yaitu sistem manajemen yang membantu organisasi mengelola layanan teknologi informasi secara efektif untuk mendukung tujuan bisnis mereka. Lalu tujuan dari MLTI itu yaitu meningkatkan efisiensi operasional, kemudian memastikan layanan TI yang konsisten, andal, dan berkualitas. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu mendukung bisnis dalam memberikan layanan yang memenuhi harapan pelanggan. Lalu ada relevansi MLTI dalam dunia bisnis yang sangat bergantung pada teknologi. MLTI menjadi kerangka kerja atau framework yang membantu perusahaan mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan TI mereka. Lalu mengapa sih harus menerapkan MLTI dalam perusahaan? Alasannya yaitu yang pertama, tuntutan pelanggan. Pelanggan menginginkan layanan yang cepat dan tanpa gangguan. MLTI membantu perusahaan merespon kebutuhan ini dengan baik. Lalu yang kedua ada efisiensi operasional. Dengan MLTI, perusahaan dapat mengelola layanan TI secara efisien, mengurangi waktu dan biaya dalam menyelesaikan masalahnya. Lalu yang ketiga ada persaingan pasar. Di era digital, perusahaan ini perlu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan. MLTI ini membantu mereka tetap kompetitif. Lalu yang keempat ada manajemen insiden. MLTI memungkinkan perusahaan menangani insiden atau gangguan dengan cepat sehingga dampak negatif terhadap pelanggan dan bisnis dapat diminimalkan. Lalu di sini saya memilih praktis MLTI, Technical Management Practice. Apa sih Technical Management Practice itu? Jadi, Technical Management Practice itu merupakan praktik yang berfokus pada pengelolaan komponen teknis yang mendukung layanan TI. Praktik ini diadaptasi dari manajemen teknologi dan diubah fokusnya agar mendukung layanan TI. Tujuan dari praktik ini yaitu memastikan bahwa infrastruktur teknologi dan perangkat lunak yang digunakan oleh organisasi berjalan dengan efisien, andal, dan sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. Di sini technical management practice itu ada 3. Yang pertama ada deploy management, yaitu proses untuk merilis dan mengelola aplikasi perangkat lunak di berbagai lingkungan, memastikan pengaturan, konfigurasi, dan pembaruan yang tepat agar sesuai dengan kebutuhan operasional. Kemudian yang kedua ada infrastruktur dan platform manajemen. Pengelolaan sumber daya fisik dan virtual termasuk server, jaringan, penyimpanan, dan platform perangkat lunak yang dibutuhkan untuk mendukung aplikasi dan layanan. Kemudian yang ketiga itu ada software development and management. Sini proses dari awal hingga akhir dalam merancang pengkodean, menguji, dan memelihara aplikasi perangkat lunak serta mengelola siklus hidupnya dari konsep awal hingga perbaikan berkelanjutan. Lalu fungsi utama dari technical management practice itu ada 3. Yang pertama, mengatur pemeliharaan, pengembangan, dan pengelolaan teknologi yang mendukung layanan TI. Yang kedua, memastikan bahwa setiap
perubahan atau pembaruan teknologi tidak mengganggu kelancaran layanan. Kemudian yang ketiga, meminimalkan resiko teknis dengan memiliki rencana pemulihan dan rollback untuk pembaruan atau perubahan yang bermasalah. Kemudian di sini ada penerapan technical management practice pada aplikasi Netflix. Contoh, saya mengambil development management untuk Netflix. Di sini deployment management itu untuk memastikan bahwa pembaruan atau fitur baru dapat diluncurkan tanpa mengganggu layanan streaming. Kemudian implementasinya sendiri di Netflix yaitu misalnya ada peluncuran fitur baru, ketika Netflix menambahkan fitur seperti skip intro atau personalisasi konten, mereka melakukan uji coba secara bertahap dengan metode canary release atau rilis bertahap ke sebagian pengguna untuk menguji stabilitas. Lalu misalnya di implementasinya ini ada rollback cepat. Jika ada masalah pada fitur baru, Netflix menggunakan otomatisasi untuk rollback ke versi sebelumnya, sehingga layanan streaming tetap stabil dan lancar. Kemudian manfaatnya sendiri dalam penerapan technical management practice di Netflix ini yaitu memastikan pengguna tetap dapat menikmati layanan tanpa gangguan saat ada pembaruan dan memungkinkan inovasi layanan yang stabil. Lalu di slide selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Di sini saya mengambil 3 poin kesimpulan. Yang pertama, kepentingan MLTI dengan menerapkan technical management practice, perusahaan seperti Netflix dapat memberikan layanan yang lebih efektif, efisien, dan responsif. Kemudian poin yang kedua, keunggulan kompetitif. Praktik MLTI membantu perusahaan tetap kompetitif dengan menjaga kualitas layanan, mengelola risiko, dan memastikan inovasi. Kemudian yang ketiga yaitu ada rekomendasi. Penerapan praktik MLTI secara menyeluruh memberikan manfaat besar dalam menjaga stabilitas dan keandalan layanan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.